penasaran soal Nyi Roro Kidul. Gara-gara ya itu, wah ini kok makin kesini cerita Pantai Selatan nggak asik. Kidul, ada kata Roronya, ini kan berarti kan dia bukan ratunya itu kan, tapi kan anaknya mungkin karena masih Roro kan, bukan Kanjeng Ratunya. Iya. Bener nggak sih? Saudara Jatim, kembali lagi di Cerita Malam bersama saya Wibowo dan masih sama Mas Adi. Kayaknya terus aja sama Mas Adi nih. Mas Adi, kita karena tidak mungkin kan kita keluar, kita masih ngobrol-ngobrol di studio nih. Oke. Saya penasaran soal Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Roro Kidul ini sepengetahuan saya itu beda sama Ibu Ratu Laut Selatan. Apa iya? Ya, memang begini ya ceritanya ya. Ini 20 tahunan yang lalu. 20 tahun saya yang sudah lalu. suka menelusuri. Oh, saya kira ceritanya 20 tahun yang lalu. Iya, saya menelusuri. Oke. Nah, ternyata ada beberapa yang saya data, istilahnya yang saya dapat, itu kan mulai dari keluarga mungkin Selatan Jawa Tengah, dan juga cerita-cerita dari teman-teman. Dan ternyata di sini yang itu ada kesimpang siuran, ya. Oke. Jadi yang pertama ada Ratu Naga Hijau. Ratu Naga Hijau ini Ratu Laut Selatan. Laut Selatan. Oke. Nah, katanya dia juga punya anak 3. Oh iya. Itu Dorong, ada satu lagi saya lupa namanya. Gak terkenal ya itu. Iya, seperti gitu. Iya. Nah, terus Dorong ini juga mempunyai anak angkat. Oke. Yang pertama itu adalah, nah ini sama-sama punya Power yang besar ya. Iya. Satu dari Jawa Barat. Namanya itu Pandita. Oke. Nah itu adalah anak raja. Jadi akhirnya diangkat meninggal karena dia kena kutukan atau sihir ya. Nah itu akhirnya diangkat sama raja sama Nyi Bloro. Oke. Itu kayak gitu. Nah dia jadi penguasa Laut Selatan juga. Oke. Nah lalu ada Nawang Wulan. Nawang Wulan ini bukannya katanya Nyi Roro Kidul itu ya? Nah ini juga diangkat oleh si Nyi Blorong sebagai anak. Yang ini biasa terpusat di daerah Jawa Tengah. Oke. Iya. Nah, terus ada lagi pecahan-pecahan lagi yang membuat saya tuh pikir ini saya kok jadi bingung ya gitu. Iya. Ya saya dengar aja bingung. Terus jadinya gimana? Nah, jadi gimana? Jadi kalau kita lihat sejarahnya ya dulu inilah bahwa bumi ini kan sudah lama jutaan tahun. Yes. Nah bumi ini pun juga dihuni oleh manusia, hewan, dan makhluk tanda kutip seperti peneliti. Dulu mungkin itu sudah ada dari dahulu penunggu Laut Selatan itu si makhluk X. Kita sebut aja makhluk X dulu ya. Nah setelah itu kesininya gitu kan, mungkin dulu dia itu maskulin gitu kan. Ini berarti pria. Makhluknya ya pria. Dan juga karena di bentangan Pulau Jawa itu luas banget. Itu dia ada mungkin namanya siapa, ini namanya siapa, daerah Jawa Barat siapa dan siapa. Mungkin satu bentangan ini berbeda-beda penguasa. Oke. Nah lalu yang selanjutnya itu terkenal pada saat zamannya Mataram. Awal Mataram ya, Sutoyo atau Panembahan Mongkati tersebut, yang mana dia mendapatkan pada saat meditasi di daerah Sumo sana itu mendapat suatu restu dari, nah ini Ibu Ratu dia bilang kayak begitu. Tapi namanya siapa itu juga kurang paham. Nah asli jadi kalau kita perlu dia adalah makhluk feminin. Ya kan gitu namanya Ratu kan. Iya, masih perempuan kan ya. Nah, ini adalah mulai dari situ itu terkenal sekali dari
mitologi ya. Oh, mulai bentuknya di situ. Mulai buminya sampai dengan sekarang. Nah, karena banyak namanya tersebut, namanya sini pada saat ada orang yang jalan dari Pantai Selatan melihat suatu pengalaman, wah itu Ratu Kidul gitu. Tapi ini siapa? Bisa jelas juga. Jadi, nah kalau menurut saya sendiri, itu boleh dikatakan Ratu Selatan nggak apa-apa, Ibu Ratu pun nggak apa-apa. Dan kadang juga saya juga menemukan beberapa orang itu pun juga sebenarnya bukan itu namanya. Dan namanya siapa? Iya. Oh, kalau sih nggak boleh kasih tahu. Nah, sih gitu. Tapi kalau saya pakai logika saya nih, Mas Adi ya, Nyi Roro Kidul ada kata Roronya, ini kan berarti kan dia bukan ratunya, gitu kan, tapi kan anaknya, karena masih Roro kan, bukan kanjeng ratunya. Nah, itu bener nggak sih? Ya itu yang paling bisa jadi mentok itu adalah Ratu Naga Hijau itu. Itu yang anaknya itu Roro Kidul atau Nyi Panas kalau Nyi Panas mah? Ya karena dia sifatnya lebih panas dibanding Nyi Blorong dibandingkan dengan Nyi Panas itu. Dan ini lebih alam gitu. Oke. Nah, mitosnya kalau Nyi Roro Kidul atau Ratu Selatan ini pasti nggak jauh-jauh dari Presiden Soekarno. Ya. Bener nggak sih, Mas? Bener nggak sih Presiden Soekarno itu quote-unquote punya hubungan gitu? Nah, kalau kita lihat jejaknya lebih banyak Bung Karno itu dengan Roro Kidul ya. Kalau saya lihat itu lebih banyak justru di Jawa Barat. Oh, malah Jawa Barat? Ya, karena ada yang pertama dari di Pelabuhan Ratu itu banyak sekali cerita dan juga ada kayak hotel peninggalannya yang di Pelabuhan Ratu ya. Juga ada tempat khusus di Goa dan Sukabumi juga dia juga ada di situ. Dan justru lebih banyak di arah Jawa Baratnya di situ. Nah, kenapa dia ada seperti itu? Ya itu mungkin dia ingin mengembalikan. Jadi gini, segala sesuatu dulu Pak Panemon Senopati itu kan juga mendapatkan gitu kan power yang kuat. Nah, mungkin beliau juga menginginkan seperti hal tersebut. Loh, sebentar. Di Bali itu juga ada yang kamar hotel yang didedikasikan terus. Iya, ada bener nih, ada ya? Iya, betul. Yang di Bali. Apakah memang seluas itu untuk daerah kekuasaan dari Ratu Laut Selatan? Nah, yaitu tadi punya nama masing-masing. Ya gitu. Punya nama masing-masing dan punya password masing-masing. Mungkin Bung Karno juga dia karena tahu dia dekat, bisa aja dipanggil ke sana. Itu gitu. Karena berkaitan dengan lautnya. Gitu. Loh, berarti apakah penguasa Laut Selatan ini menguasai semua laut di Indonesia? Oh, enggak. Loh, terus tapi kok sampai Bali, Mas? Kenapa? Kok sampai Bali? Nah, ini kan selatannya itu loh. Yang nyampe ya? Masalah. Nyampe ya? Masih. Laut Selatan itu nyampe sampai Bali ya? Iya. Oke. Nah, Flores itu karena gini, sebenarnya tuh kalau kita lihat dari peta, Pulau Jawa khususnya ya, itu mulai dari kutub selatan ya, itu tidak ada pulau di situ. Gitu kan? Christmas Island, Pulau Natal, itu kan di sebelah kalau Flores kesananya tuh ada Australia. Iya, benar. Nah, karena harus kuat di sini, powernya di situ kuat. Nah, boleh terserah dari kita saja menamakan itu siapa, Ratu atau yang siapa, itu sah-sah aja karena memang dia punya power yang cukup besar. Dan di situ banyak orang yang menginginkan powernya untuk direstui supaya dia kehidupannya lebih bagus. Loh, berarti kekuasaan Ratu Laut Selatan itu paling besar di Indonesia, benar nggak sih? Kalau melihatnya sih begitu. Jadi dari laut-laut di Indonesia ini kalau meluas tadi bener nggak kalau Ratu Laut Selatan ini punya area atau punya wilayah kekuasaan yang paling besar? Gini, itu tadi terkotak-kotak ya, terkotak-kotak. Jadi satu area besar itu pasti ada Mr. X-nya, yaitu entah siapa namanya itu terserah, itu kayak gitu. Jadi memang menguasai di sana. Luasnya itu adalah ya seluas Laut Selatannya itu. Dan di utara itu lain lagi. Ada lagi. Gitu.
Nah, yang paling kuat di Indonesia penguasa laut itu laut mana? Ya selatan itu. Memang selatan ya? Ya karena itu tadi, karena arusnya ya. Arusnya itu lebih kuat. Oke, ya. Nah, kalau udah kayak gitu, apakah mungkin benar kalau sudah direstui penguasa laut selatan, otomatis bisa menguasai Indonesia? Benar nggak sih? Nah, itu dia. Tergantung di orangnya ya. Oh gitu. Jadi gini, misalnya saya, okay. Saya ingin menjadi suatu lurah di daerah sana. Okay. Oh, saya ini sudah direstui sama Ratu Pantai Selatan. Nah, mungkin orang-orang di sana karena lihat power saya besar, oh iya, benar ini. Tapi kalau orang-orang biasa saja, gitu, saya direstui, siapa kamu? Jadi banyak orang itu mengambil legitimasi agar orang-orang mengakui bahwa saya ini hebat karena didukung oleh Nah, tapi ya ini kan kadang itu saya baca itu kalau sudah Ratu Laut Selatan atau Nyi Roro Kidul itu menampakkan diri ke seseorang gitu kan, itu kan berarti kan ada sesuatu yang khusus, bener gak sih? Itu bisa, ya bisa enggak. Apa dia memang sering muncul? Nah, itu dalam waktu tertentu. Jadi begini ya, tidak waktu tertentu itu iya. Tapi kalau misal sekarang ini banyak yang halu ya katanya. Nah, itu dia. Nah, itu kadang-kadang makanya saya terhenti. Itu gara-gara ya itu kurang lebih awal-awal tahun 2010 itu saya tuh terhenti lah ini gara-gara ya itu. Wah, ini kok makin kesini cerita Pantai Selatan nggak asik bagi saya itu begitu. Nggak asik itu karena banyak kembangan-kembangan yang diceritakan tidak realnya, tapi yang realnya tadi yang Dewi Naga Hijau punya anak, nah itu kayak gitu. Itu sampai berhenti tapi maksudnya. Dan juga di Jawa Barat itu ada Dewi Kandita. Kandita itu juga dia tuh real ada, gitu. Dewi Nawangwulan itu mitologi ceritanya juga ada kan rakyatnya saya baca. Setelah kesininya banyak berkembang-kembang, banyak sekali nama-namanya. Jadi memang simpang siur ya Mas ya? Iya. Tapi mungkin nggak sih ada seseorang yang menjalin hubungan khusus dengan Ratu Laut Selatan? Saya nggak nangkep, logika saya nggak nyampe ketika ada manusia yang bisa punya anak dengan Ratu Laut Selatan. Mungkin nggak sih? Nah itu. Kalau kebalikannya, kalau misalkan genderuwo gitu punya anak sama wanita manusia, saya masih nangkep ada yang lahirin lah paling nggak. Kalau kebalikannya saya bingung. Mungkin nggak sih Mas? Kalau saya sih, menurut saya sih enggak ya. Enggak mungkin ya? Enggak mungkin. Itu Jadi kalau ada sampai ada kayak gitu berarti masuk bagian halu gitu. Bisa jadi. Kasarannya begitu. Nah, tapi kalau Ratu Laut Selatan ini mau muncul gitu, tanda-tandanya apa sih Mas? Mungkin bener nggak sih lubang besar di Laut Selatan atau apa gitu? Nah, ini kadang-kadang yang saya jadi bingungkan itu begini, masalahnya apapun di Indonesia itu kejadian alam tertentu itu dikonotasikan dengan yang bukan. Padahal aslinya ya juga itu bisa jadi dari alam seperti hal Gunung Merapi. Gunung Merapi itu siklusnya sudah kebaca 3 tahun sekali itu akan ada pergejolakan di gunung tersebut. Tapi dia wah ini nanti akan terjadi ini dan beberapa sudah terbukti ya itu tidak ada terjadi apa-apa. Nah, tetapi kalau di laut, nah ini kita bisa melihat kalau di laut misalnya anginnya dari mana, harus sering-sering baca alamat angin, BMG, nah itu, nah itu kita harus logika juga harus dimainkan, jadi nggak harus melulu dengan hal-hal yang baik. Terus fungsinya, ini saya takut kurang ajar nih. Gimana ya ngomongnya? Saya belak-belakan nggak apa-apa Mas Rian. Takutnya terus saya disentil sama Ratu Laut Selatan, enggak ya? Enggak ya, aman ya. Terus fungsinya apa gitu maksudnya? Mereka itu adalah kalau menurut saya makhluk di Laut Selatan tersebut lah kata gitu. Laut Selatan itu sebenarnya sudah ada makhluknya, sudah lama sekali. Itu dinamakan siapapun, itu terserah dari orang di masa itu ya. Masa itu atau kita pun menamakan sendiri, nggak apa-apa. Intinya begitu. Karena dia itu adalah makhluk juga di sana dan memang ditugaskan untuk menjaga di sana. Nah, namanya siapa, Ibu Ratu, terus lagi ada Nyi Blorong segala macam, itu
silakan saja. Jadi nggak menyebut itu nggak apa-apa. Nah itu kayak gitu. Berarti mereka membantu menjaga kestabilan alam nggak sih sebenarnya? Ya sebenarnya makhluk itu ada penjaga-penjaga, ada juga ditugaskan seperti itu menjaga. Itu kayak gitu. Jadi seumpamanya gini, ada beberapa hal ya, misalnya di rumah aja ada penunggunya. Kalau misalnya dulunya mungkin yang penghuni rumah ini bersih-bersih sekali, meninggal. Nah kalau dia yang kotor-kotor, dia pasti kayak ada marah gitu. Bisa seperti itu. Oke, Sobat Bilar Jatim. Jadi diskusi saya malam ini dengan Mas Adi soal Ratu Laut Selatan adalah apa kesimpulannya Mas Adi? Bisa disampaikan? Oke, jadi kesimpulannya penunggu Laut Selatan, pemasar Laut Selatan itu memang sejak dulu itu sudah ada. Itu bisa feminim atau bisa maskulin, dan juga penyebarannya juga bisa kemana-mana. Jadi tergantung dari penangkapan dari orang-orang ya di sana. Intinya itu begitu, dan bisa menyebutkan namanya siapa itu terserah juga. Karena yang saya dapat dari pengalaman saya bertanya dan segala macam itu ada namanya ratu, beda dan berbeda-beda ya. Ada juga yang mau merahasiakan namanya aslinya itu siapa. Nah itu dari itu. Jadi kesimpulannya adalah makhluk itu tetap ada, namanya bebas-bebas saja kita kasih. Yang penting adalah jangan terlalu fokus ke situ. Oke, Sobat. Berarti kalau ada apa-apa udah jangan langsung dibawa ke yang lain. Bisa jadi cuma alam sedang menata dirinya kembali. Bukan begitu Mas Adi? Jangan kemana-mana, pantau terus Cerita Malam. Kita nggak melulukan di studio, kapan-kapan kita main lagi Mas Adi ya. Oke. Sampai jumpa.